Bella, kenapa sih? Dari jauh kelihatan banget kayak lagi bete, kayak lagi ada yang dipikirin. Apa sih? Apa belum bayar listrik apa gimana? Nggak gitu, aku tuh lagi galau. Semester ini tuh aku mau ikut apa? Organisasi, apa kepanitiaan? Gitu loh, Nay. Kayak bukan kamu doang nih yang mempertanyakan ini. Banyak banget orang-orang, terutama orang fisip kali ya, yang kayak kebingungan harus milih organisasi atau kepanitiaan, apalagi harus menyeimbangkan dengan pendidikannya gitu. Betul, karena banyak hal yang harus diikuti dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Aku tuh jadi bingung harus mulai dulu dari mana sih gitu loh, Tan. Kayaknya apa pertanyaan kamu kali ini, apa yang kamu bingungin hari ini tuh bisa dijawab sama episode kita hari ini. Gitu. Wah, emang kenapa tuh, Tan? Soalnya Visip Talk kali ini bakal mengundang narasumber yang tentu kompeten di bidang kepanitiaan maupun organisasi. Jadi cocok banget buat orang-orang kayak Bella dan juga aku juga sebenarnya kayak kamu, Bel. Jujur aku udah gak sabar sih, Tan, buat ngobrol sama gestarnya. Oke, aku juga gak sabar, tapi sebelum itu kayak ada yang beda gak sih di episode kali ini? Betul banget, karena kali ini kita udah ada di batch 6, yeay! Dan tentunya di batch 6 ini banyak hal-hal baru juga, tentunya wajah-wajahnya juga ya. Ada aku sama Tanaya, gimana kalau kita kenalan dulu? Boleh, Bella dulu silakan. Halo folks, kenalin nama aku Bella, aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Halo folks, aku Tanaya Anita Daniswari dari Sosiologi Angkatan 2024 dan Bella sama Naya bakal nemenin kalian selama Visip Talk di batch ini yang pastinya bakal membahas yang seru-seru deh pokoknya. Betul banget, dan episode kali ini kita bakal ngebahas banyak hal tentang organisasi dan kepanitiaan. Jadi kita akan menjawab pertanyaan lebih pilih organisasi yang terikat atau kepanitiaan yang terlibat ya. Oke Bel, untuk menjawab pertanyaan itu mungkin kita bisa langsung undang gestarnya di Visip Talk. Visip Talk, ngobrol yuk! Hai folks, welcome back to another exciting episode of Visip Talk. Nah, kali ini kita udah kedatangan guest star yang bakal kita ulik pengalaman organisasi dan kepanitiaannya nih, Nan. Nan apa siapa nih? Tan. Oke. Balik ya? Yes. Mungkin tadi kan kita sudah perkenalan sama kita sebagai host gitu ya, dan sekarang mungkin kita bisa perkenalan guest star kita siapa. Mungkin bisa disebutin nama, jurusan, angkatan, dan kesibukannya. Boleh zodiak asal, tapi asal harus dari Bekasi biar bisa masuk geng aku. Terus juga apa lagi ya? CEO bisa ya? Apa lagi Kak? Nick, boleh Nick ya? Jangan dong, nanti buat daftar pinjol. Terus bisa juga kesibukannya selama organisasi dan juga kepanitiaan. Mungkin bisa dari kanan dulu. Oke, halo semuanya, kenalin, nama aku Dinanda Dita Agustina. Teman-teman di sini biasanya manggil aku Nana. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Untuk saat ini, organisasi yang aku ikuti, yang pertama aku di PMK Visip. Aku menjabat sebagai Ketua Umum. Terus yang kedua di PSM GBS atau Paduan Suara Mahasiswa, itu jadi staf Buana atau Humas dan Logistiknya PSM GBS gitu. Oke, jadi suaranya tentu indah ya. 11-12 aku lah. Yang sekarang Kak Sidik boleh perkenalan. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Sidik Solehan, biasa dipanggil Sidik. Aku dari HI, Angkatan 2023. Terus kesibukan aku sekarang di kepanitiaan, yang pertama ada S3, kebetulan aku di situ sebagai staf medis. Terus yang kedua ada PKK, kebetulan aku di situ sebagai koor medis juga gitu. Jadi ahli medis-medisan, kebetulan kemana aku agak diare. Diare di sini ya? Oh gitu, gimana tuh? Salah. Agak diare, apa obatnya? Itu kalau diare itu bisa pakai diapet ya. Minum aja. Udah pernah nyoba? Udah terlalu dalam mungkin ya kita bahas. Nanti aja ya di sini ya. Oke, di belakang layar ya. Kayaknya obatnya cuma satu, duit. Benar. Selagi ada duit. Lanjut ya. Tetap keluar terus ya. Oke, BTW guys. Ngomong-ngomong tentang tadi pengalaman atau kegiatan yang lagi diikutin Nana dan Sidik itu keren banget ya. Jujur aku makin gak sabar buat ngulik sih, Ta. Jujur sama. Mungkin kita langsung bertanya-tanya aja gak sih? Karena materi nggak tuh? Pembahasan kita soal organisasi dan juga kepanitiaan tuh sangat relate di kalangan mahasiswa gitu ya. Apalagi mahasiswa Visip. Jadi kayak Kak Bella dulu deh. Kebetulan Kak Bella juga panit S3 guys.
Oke. Nih, Nana dan juga Sidik nih. Aku tuh mau tanya dan aku sangat amat penasaran. Kalian kan pasti yang namanya ikut organisasi, ikut kepanitiaan, pasti ada fase-fase di mana kalian tuh jenuh, rasa burnout, terus demotivasi, itu sangat wajar gitu ya. Aku penasaran gimana cara kalian dalam menyikapi misalkan kalian lagi ada di fase-fase tersebut nih. Aku penasaran, mungkin bisa Sidik dulu nih jawabannya gimana nih, Dik? Oke, kalau dari aku mungkin aku penyebab karena aku bosen ataupun demotivasi ataupun apapun itulah, sebenarnya itu karena aku mengikuti kepanitiaan di divisi yang sama gitu loh. Kayak misal aku S3 medis, terus juga PKK medis. Jadi lama-kelamaan aku mungkin ngerasa bosen di situ. Jadi buat aku mengatasi hal itu biasanya aku yang pertama ada main. Entah itu jam berapapun aku pasti main. Kalau ngerasa bosen, ngerasa udah uring-uringan di kos karena kepanitiaan itu, aku biasanya main. Entah itu tengah malam, setengah 2, setengah 3. Agak nggak ada waktu ya. Bener. Terus juga ya ketemu sama teman-teman yang emang senasib sepenanggungan juga gitu kan. Kalau dari aku sih cuman kayak gitu sih. Oke. Mungkin kalau dari Kak Nana gimana? Oke, kalau dari aku sendiri biasanya tuh burnout gara-gara kebanyakan kegiatan, itu pasti. Terus juga burnout tuh gara-gara nggak ada kegiatan sama sekali, itu juga bisa burnout kayak gitu. Jadi harus sedang-sedang saja sebenarnya ya. Iya, harus sedang-sedang saja. Nah, biasanya cara-cara yang paling simpel yang aku lakuin tuh me time. Terus mungkin hal-hal kecil yang aku lakuin, kayak semisal aku ngelakuin kayak hobiku nyanyi ya. Jadi kayak nyanyi kamar mandi ya gitu, itu juga termasuk me time, termasuk biar lepas stres kayak gitu. Terus juga aku makan makanan favoritku itu juga, atau makan yang mungkin nggak biasa aku makan kayak gitu, itu juga biasanya caraku biar nggak burnout sih kayak gitu. Agak beda ya, satu main, satunya me time gitu. Jadi pada ini adalah tiap orang punya cara masing-masing. Betul. Oke, mungkin aku mau nanya nih, ini sebenarnya yang paling relate dan jujur aku juga questioning myself, kayak gimana sih caranya menjaga keseimbangan antara kesibukan akademik dan juga non akademik, karena kan sebenarnya sama-sama penting ya, cuman kan kita harus ingat tujuan kita kalau kesini tuh untuk kuliah gitu kan, tapi kan kita kan juga sibuk gitu. Nah, gimana cara menyeimbangkannya? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Oke, kalau dari aku dulu, antara kuliah dan organisasi itu pasti aku lebih mentingin kuliah di atasnya, karena pada dasarnya atau aku pergi ke Purwokerto ini itu untuk kuliah, jadi aku fokus untuk kuliahku dulu. Terus misal ada organisasi kayak gimana, nah itu biasanya aku menggunakan skala prioritasku kayak gitu. Jadi aku mau kayak punya 4 kuadran gitu, penting mendadak, penting nggak mendadak, sama penting tapi nggak mendadak, sama nggak penting sama nggak mendadak. Jadi kayak gitu. ada 10 ya? Banyak banget kalau itu. Kan ada kuadran gitu. Nah, itu biasanya aku lebih di mana yang aku lebih dibutuhin nih kayak gitu. Jadi aku lebih memilih di mana yang aku butuhin, apakah bisa aku di backup sama yang lain. Benar. Kayak gitu. Tapi kalau misal itu tabrakannya sama kuliah, pasti aku lebih memilih kuliah kayak gitu. Benar. Itu sih. Kalau dari Kak Nana, kalau Kak Sidik? Oke, kalau dari aku sendiri tuh biasanya kan kalau kepanitiaan sama kuliah tuh mayoritas ya itu biasanya nggak tabrakan sih sebenarnya. Kalau misal kuliah tuh ya hari kuliah, kalau misal kepanitiaan tuh weekend, Sabtu Minggu biasanya. Rapatnya biasanya malam. Terus juga rapatnya malam. Nah, kalau misal ada tabrakan ya aku pasti ngutamain yang kuliah dulu. Karena mau gimana pun aku di sini sebenarnya sama sih kayak Nana. Aku di sini tuh buat kuliah kan. Walaupun sebenarnya dua-duanya penting. Tapi kalau misal ada tabrakan, ya aku pasti lebih mengutamakan kuliah dulu kayak gitu. Benar. Ya itulah kenapa kita memanggil kalian, karena kalian bisa menentukan mana yang prioritas gitu loh. Karena sadly kenyataannya banyak yang jadi mengesampingkan kuliahnya gitu loh Kak. Ya nggak sih? Betul banget. Tapi ngomong-ngomong nih Sidik dan Nana, aku juga penasaran nih. Kayak aku lihat Nana kan dia lebih ke organisasinya ya. Kalau Sidik lebih ke kepanitiaannya ya. Sebenarnya aku penasaran apa sih yang membuat kalian kayak ngerasa condong atau ini passion aku, ini jalan aku gitu. Alasan kalian dari milih organisasi atau kepanitiaan yang kalian ikuti gitu. Mungkin bisa dari Sidik nih, gimana menurut kamu, Dik? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, aku mau sedikit cerita ya. Sebenarnya kenapa aku pada akhirnya aku memilih kepanitiaan gitu. Karena pada awalnya di semester 1 itu, aku mau jujur aja, aku sempet mau keluar.
Kenapa tuh? keluar dari kampus. Oh, dari kampus. Karena Oke. aku ngerasa bosen banget di situ. Oh, Karena kayak hidup tuh isinya cuma belajar, kuliah, terus pulang, kupu-kupu gitu lah intinya. Terus di semester 2 aku udah mulai nyoba ikut kepanitiaan. Oke. Nah, di kepanitiaan itu ternyata aku ngerasa nyaman. Oke. Kayak mungkin ketemu teman baru, Yes. terus pengalaman baru. Di situ aku ngerasa udah mulai nyaman. Terus juga dengan nyamannya aku di kepanitiaan, aku ngejalanin kuliah juga makin enjoy dong. Lebih Karena happy. ada ngerasa sesuatu yang aku senangi di kampus Benar. ini gitu. Bikin semangat gitu Benar. ya. Jadi mungkin kayak gitu sih. Oke. Kenapa aku milih Oke, kalau dari kepanitiaan. aku sendiri kenapa aku milih organisasi? Sebenarnya alasannya simpel karena temanku di situ. Oh, gitu. Jadi aku di sini rantau, jadi aku butuh teman. Benar. Kalau di PMK sendiri tuh banyak teman-teman Kristen juga. Jadi aku di situ enjoy banget ngejalanin prosesku. Jadi aku di PSM juga aku ingin menjadi bagian dari proses itu kayak gitu. Jadi aku enjoy banget di organisasi, terus juga banyak hal-hal kalau di organisasi kan lebih terstruktur ya. Jadi lebih panjang, jangka panjangnya lebih enak gitu. Jadi flow-nya enak, jadi udah ada flow-nya gitu. Tinggal Oke. ngikutin itu. Kalau aku gitu. Oke, jadi sebenarnya justru kegiatan-kegiatan ini yang memotivasi kalian untuk tetap kuliah ya. Benar. Betul. Iya. Yang bikin kalian untuk bertahan di Betul, sini benar. sampai saat ini Benar, gitu ya. Dan aku setuju sih bahwa tiap orang tuh punya caranya masing-masing buat ikut apa, ikut ini. Yang penting bisa tanggung jawab sama pilihan kalian gitu. Iya, benar-benar. Dan kalau nggak dicoba, kita nggak tahu nggak sih, Kak? Betul Iya, betul. banget. Dan ternyata tuh seru banget ya pengalaman-pengalaman dari Nana dan Sidik ini tuh keren banget. Dan menurut aku itu bisa menambah insight buat aku sendiri Yes, sih. aku juga sih. Apalagi Fox gitu ya kan. Betul. Dan saking enaknya kita ngobrol, kita sudah tidak terasa, kita sudah mengakhiri segmen 1 gitu ya. Dan ternyata dalam banget dan dapat banget lah poinnya apa yang disampaikan sama Kananda dan Kak Sidik tuh aku pribadi sih nangkep banget sih Kak Bel. Betul, aku juga setuju. Dan kita bakal masuk ke segmen game. Dan kita masuk ke segmen kedua, jadi tetap stay tune di Visit Talk. Halo folks, kembali lagi di Visit Talk. Ngobrol yuk. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Sekarang kita mau ngapain nih, Bel? Oke, di segmen 2 ini kita bakal main games namanya Mitos atau fakta. Yeay! Nah, di games ini nanti kita akan memberikan pernyataan kepada gestar kita dan Yes. mereka akan menjawab apakah pernyataan itu mitos atau fakta gitu. Yeah. Ini nanti tinggal gini aja nih, ini atau ini gitu ya. Kita hitung 1, 2, 3. Tapi kayaknya agak kosong gak sih, kayak gak ada saut-sautannya. Iya, tapi Kayak- apa ya, Nay? Mitos atau fakta, aduh bingung say gitu kali ya. Mitos atau fakta, aduh bingung say. gitu. Siap. Iya, bingung say sambil gini ya. Oke. Mitos atau fakta, aduh bingung say. Oke. Suka banget deh Sidik nih, ini ekspresif ya. Oke, kita langsung bacain mitos atau fakta yang pertama, pernyataan pertama. Gabung organisasi atau kepanitiaan bisa bikin mengesampingkan akademik. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Oke, kenapa nih bisa mitos? Mungkin dari Kak Sidik dulu. Oke, kalau dari aku kenapa mitos? Karena itu tuh balik ke kepribadian dari diri mereka masing-masing. Kalau emang dari awal dia udah niat buat kuliah, berarti tujuan awal dia emang mau ke akademik kan. Nah, itu pasti dia mau ikut organisasi ataupun kepanitiaan, pasti dia bakalan lebih mementingkan yang namanya akademik. Kalau emang dia dari awal udah males buat ke akademik, pasti tanpa ikut organisasi ataupun kepanitiaan pun dia udah mengesampingkan akademik kayak gitu. Gampang tinggal bolos aja gitu ya. gampang. Oke, kalau dari Kak Oke, Nana? kalau dari aku mitos karena iya bener banget tergantung orangnya. Orangnya mau milih akademik, mementingkan akademik atau malah organisasinya dan kepanitiaannya. Semuanya tergantung dari kitanya sendiri. Gimana cara kita ngatur semuanya itu. Balik ke pribadi masing-masing. Iya sih, betul. Oke, nah kalau tadi kan udah pernyataan pertama ya, dan kalian sudah sepakat bahwa itu mitos gitu ya. Next kita lagi ke pernyataan kedua, ikut kepanitiaan atau organisasi itu bikin kita jadi boros. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Oke, agak sedih ya. Takut gitu ya. Mungkin dari Kak Nana dulu bisa jelasin alasannya kenapa boros. Sebenarnya lebih
lebih tinggi aja dibandingkan kebutuhan kita gitu. Karena kita nanti bakal ada IWP, terus bakal ada iuran-iuran lain, beli ini itu pastinya ada. Terus juga ada kas kayak gitu. Itu pasti melebihi dari kebutuhan kita kayak gitu. Itu sih lebih boros aja. Tapi untuk mengatur hal itu, pokoknya jangan sampai kalian kebanyakan. Malahan jadi kebanyakan jadi makin boros lagi gitu. Disesuaikan dengan passion kalian. Kalau dari Kak Sidik? Oke, kalau dari aku kenapa aku memilih fakta? Karena emang faktanya bener ya, ikut kepanitiaan atau berorganisasi itu bikin jadi sedikit lebih boros. Karena bener ada IWP, terus juga ada USDA ataupun yang lain, harus kas juga. Jadi kita harus mengeluarkan uang di luar dari kebutuhan pribadi kita gitu loh. Tapi dengan kita agak sedikit boros juga kita mendapatkan manfaat yang sama lah kalau ikut organisasi ataupun kepanitiaan gitu. Jadi berbalik ke kita Iya, bener. yang dikeluarkan sesuai lah ya yang kita dapat. Boros tapi ada manfaatnya lah. Yes, benar-benar. Tapi setuju banget sih, karena dengan kita ikut organisasi atau kepanitiaan, kita bisa dapetin skill-skill yang mungkin nggak akan kita dapetin kalau kita nggak join di situ kan. Relasi. Jadi ya, worth it lah Yes. gitu. Oke, masuk ke pernyataan ketiga, organisasi biasanya punya struktur tetap seperti divisi dan juga departemen. Sedangkan kepanitiaan tuh sifatnya lebih fleksibel. Fitnah. Mitos atau fakta? Oke, 1, 2, 3. Fakta. Oke, kenapa tuh? Kak Nana dulu. Oke, kenapa fakta? Karena pada dasarnya biasanya organisasi itu lebih terikat kayak gitu, lebih panjang durasinya, 1 periode kayak gitu. Nah, biasanya di organisasi itu punya kayak proker-proker sendiri kayak gitu. Per divisi itu punya proker sendiri dan biasanya outputnya di akhir periode tuh ada musyawarah anggota atau LPJ-an kayak gitu. Itu sih. Oke, kalau dari sisi kepanitiaan? Oke, dari aku juga sama. Ini juga fakta. Karena dari durasinya pun udah beda ya. Kalau organisasi itu 1 periode atau 1 tahun, kalau penelitian itu jauh disingkat. Terus juga outputnya sama. Kalau misal organisasi itu ada LPJ atau musyawarah kerja, di kepenelitian itu paling evaluasi begitu. Oke. Jadi sebenarnya sama-sama formal, cuma mungkin kalau organisasi tuh 1 tingkat lebih formal di atas kepanitiaan kali ya, karena kalau Lebih bisa terikat, kita lebih lama. betul, bisa kita lihat juga kalau outputnya juga kan, kalau organisasi LPJ-an, LPJ, kalau kepanitiaan evaluasi Yes. gitu ya. Oke, nah terus aku mau kasih pernyataan selanjutnya nih. Jadi anggota organisasi atau kepanitiaan itu wajib aktif setiap hari, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Nah, ini mengatakan perbedaannya, pertabrakannya gitu ya. Menarik ya, Yes, karena ini menarik. dari 2 sisi yang berbeda. Mungkin aku mau dari siapa Kak dulu? Sidik dulu. Oke, Sidik dulu. Kalau dari aku kenapa aku bilang fakta? Mungkin sebelumnya ini tuh berarti aktif setiap hari ya, bukan setiap waktu. Oke. Jadi kayak misal kalau dari pengalamanku pribadi itu tuh mungkin pas ngikutin 3 atau 4 kepanitiaan itu tuh emang bukan dituntut sih, tapi kayak emang harus setiap hari tuh aktif. Kayak Oke. misal ada rapat, ada radif ataupun raplet, terus juga ditambah dengan kuliah. Jadi yang dimaksud aktif setiap hari itu mungkin kalau misal di siang hari, kalau malam mungkin bisa digunain buat main, buat me Oke. time kayak gitu. Jadi walaupun aktif setiap hari, tetap ada waktu buat main gitu. Oke, Bukan masih punya 24 waktu Bukan lah. 24 jam, Jadi- iya. Jadi kayak menyempatkan waktu di sebagian dari sehari itu. Bener. Gitu. Oke, Betul. kalau dari sisi Kalau organisasi, dari aku kan karena ortu organisasi ya, jadi biasanya lebih ke 1 periode lebih panjang. Jadi kalau aktif tiap hari kayaknya agak iya pasti bagian LPJ udah pada nggak ada gitu orangnya. Iya. makanya kalau biasanya organisasi itu lebih kayak yang penting tanggung jawab aja sama yang udah ada di divisinya, tugas divisinya kayak proker kayak gitu. Jadi kalaupun semisal memang ada suatu waktu memang ada agenda lain gak bisa ikut kegiatannya ya nggak apa-apa, yang penting jangan hilang, Ya. lepas tanggung jawab, yang penting konfirmasi, pokoknya komunikasi aja berjalan kayak gitu. Itu sih Oke, kalau ingat dari- tanggung jawab Iya, lah ingat ya. tanggung jawab. Oke, ini kelihatan banget perbedaan antara organisasi dan juga panitia. Kepanitiaan. Oke. Oke. Nah, terus nih pernyataan terakhir ya untuk Sidik dan juga Nana. Menurut kalian, organisasi dan kepanitiaan itu cocok untuk mahasiswa yang ingin berkembang secara jangka panjang, mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Oke, balik seragam lagi. Mungkin alasannya Oke. bisa dijelaskan sedikit? Ya, Nana dulu mungkin. Oke,
faktanya memang organisasi itu penting banget untuk mengasah soft skill kita, terus juga hard skills kita. Di sini juga ada banyak banget organisasi dan kepanitiaan yang sesuai dengan passionmu. Jadi tinggal pilih nih mau yang mana kayak gitu. Di situ kalian pasti akan belajar yang mungkin hal yang awalnya nggak tahu jadi tahu, terus juga kalian belajar berproses, terus juga manajemen waktu, skill kayak gitu. Itu sih. Jadi cocok banget buat kalian yang ingin belajar dan berproses. Gitu. Oke, mungkin kalau dari aku, kenapa ini bisa buat jangka panjang? Karena kalau kalian ikut organisasi ataupun kepanitiaan, di situ kalian bakalan ngerasain yang namanya kerjasama, di mana nanti setelah kuliah kalian juga pasti kan kerja, ketemu dengan orang banyak, di mana kalian juga harus bekerja sama di situ. Jadi kenapa organisasi sama kepanitiaan ini bisa bermanfaat buat kalian buat jangka panjang gitu. Jadi kayak membiasakan diri. Bener, iya. Jadi kalau pada kuliah intinya, barengan nggak tuh? Iya, Emang sehati gitu kan ya. Kak Bella? Jadi pada intinya adalah mau organisasi atau kepanitiaan yang kita ikuti, yang penting kalian tuh bisa tanggung jawab sama peran yang kalian ambil Benar. gitu ya, dan nggak ngilang, dan juga kalau bisa pilih sesuai dengan passion kalian itu ya, Benar. biar enak dalam menjalaninya gitu nggak sih Tan? Bener, tadi kan udah dikasih sisi dari kepanitiaan udah, organisasi udah, jadi tinggal dipilih mana nih yang cocok sama diriku gitu kan, biar kita tetap enjoy ngejalaninnya. Kalau masalah capek pasti capek ya guys ya. Betul, nggak ada yang nggak capek. Dan Yes. jujur aku jadi nggak bingung lagi sih Tan Aku mau juga nggak ikut bingung lagi sih. organisasi atau kepanitiaan, karena aku udah dapat insight yang sangat cukup keren banget dari Nana dan juga Sidik. Maka kita mau ngucapin makasih buat narasumber kita hari ini. Iya, keren Thank you banget loh. Semoga tetap semangat menjalani kepanitiaan dan organisasi yang banyak itu. Tetap semangat panit, jangan lupa makan gitu ya. Oke. Tapi Tan, nggak sadar nggak sadar maksudnya. Ternyata kita udah ada di penghujung acara. Sedih banget. Oke. Jadi gimana nih Tan? Aku mungkin mau ngingetin, sebelumnya makasih dulu buat yang udah nonton gitu ya, dari Iya, awal betul. sampai akhir, ngeliatnya kita lagi gitu, tapi ada ini kok, ada narasumber kita yang mungkin lebih fresh daripada muka aku gitu ya. Makasih buat yang udah nonton. Mau ngingetin juga buat jangan lupa buat like, comment, and subscribe, sebarin ke semua grup keluarga, grup angkatan, grup keluarga besar, keluarga kecil, Pasangan kalian keluarga berencana, keluarga yang lain, pertemanan, pokoknya semuanya. Dan jangan lupa buat saksikan episode dari Visit Talk setiap bulannya, dan jangan lupa untuk nantiin Visit Talk di episode bulan depan. Gitu aja sih dari kita ya. Oke. Terakhir, Visit Talk ngobrol yuk.